Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi siswa dan siswi SD Cengkareng Barat 03 pagi. Salam semangat. Pembelajaran kali ini kita akan melakukan pembelajaran jarak jauh. Kita akan membahas pembelajaran 3 di tema 1 subtema 2. Tujuan pembelajaran kali ini adalah siswa mampu mengidentifikasikan cara perkembangbiakan hewan secara ovipar, vivipar, dan ovovivipar serta manfaatnya dengan benar. Yang kedua, siswa mampu menyampaikan cara perkembangbiakan ovipar, vivipar, dan ovovivipar serta manfaatnya melalui peta pikiran dengan benar. Yang ketiga, setelah mendengarkan teks tentang hewan, siswa mampu menemukan ide pokok dan menyajikannya dalam bentuk diagram. Yang kita bahas selanjutnya adalah perkembangbiakan hewan. Ayo kita ingat kembali cara perkembangbiakan hewan. Cara perkembangbiakan hewan di materi sebelumnya kita telah belajar. Pertama, cara perkembangbiakan tentang ovipar, vivipar, dan ovovivipar. Nah, kita akan mengulang lagi cara perkembangbiakan hewan. Yang pertama, ovipar. Perkembangbiakan dengan cara bertelur, embrio atau calon individu baru tumbuh di dalam telur. Contoh hewannya di sini ada ayam dan ada burung. Nah, dua contoh hewan ini adalah hewan yang berkembang biak dengan cara ovipar. Yang selanjutnya adalah vivipar. Perkembangbiakan dengan cara melahirkan embrio tumbuh di dalam tubuh atau rahim induknya. Hewannya ada sapi dan ada kucing. Dua hewan ini mewakili di antara hewan-hewan yang berkembang biak dengan cara vivipar. Selanjutnya ada hewan kerbau dan ada hewan anjing. Nah, itu adalah contoh hewan yang berkembang biak dengan cara vivipar. Selanjutnya ada perkembangbiakan dengan cara ovovivipar. Perkembangbiakan dengan cara bertelur kemudian melahirkan embrio tumbuh di dalam telur yang disimpan di dalam tubuh induknya. Setelah menetas, individu baru akan keluar dari tubuh induknya dengan cara melahirkan. Hewannya yang pertama ada ikan pari contohnya, dan yang kedua adalah platypus. Selain itu ada kuda laut. Nah, itu adalah hewan-hewan yang berkembang biak dengan cara ovovivipar. Nah, platypus, kita lihat platypus, mungkin kalian pernah lihat atau pernah dengar atau pernah membaca lewat media internet tentang hewan platypus. Hewan platypus adalah hewan yang berasal dari Australia, tempat hidupnya di sekitar perairan sungai atau danau. Banyak orang yang berpendapat platypus adalah hewan yang aneh karena ia berkaki 4 dan berparuh seperti bebek. Bagian dalam tubuhnya lebih mirip reptilian, tetapi mereka menyusui dan bertelur. Makanya platypus termasuk hewan yang berkembang biak dengan cara ovovivipar. Tugas kalian, tadi Ibu sudah menjelaskan secara rinci tentang cara perkembangbiakan hewan, berikut contohnya. Nanti tugas kalian jelaskan cara perkembangbiakan hewan secara ovipar, vivipar, dan ovovivipar. Tuliskan dengan bentuk peta pikiran perkembangbiakan hewan. Tulisanmu harus memuat cara perkembangbiakannya, penjelasannya, ciri-cirinya, dan contohnya dengan detail. Kamu dapat melengkapi dengan menempel gambar agar lebih menarik. Nah, ini adalah contoh peta pikiran yang nanti kalian akan buat mengenai cara perkembangbiakan hewan. Kita akan mencari ide pokok dari beberapa paragraf. Ibu sudah jabarkan di sini ada paragraf, ada contoh teks bacaan yang berisi 2 paragraf yang Ibu akan baca. Nanti kalian akan mencari ide pokok dari beberapa masing-masing paragraf.
ayam. Di Indonesia, sebagian besar ayam dipelihara dan diternakan. Masyarakat memanfaatkan daging dan telurnya. Daging dan telur ayam sangat bermanfaat bagi kesehatan tubuh. Ayam jantan dan betina memiliki perbedaan. Ayam jantan lebih besar dari ayam betina. Ia memiliki jalu panjang dan berjengger lebih besar. Bulu ekor ayam jantan lebih panjang dan menjuntai. Ayam betina berukuran lebih kecil dan tidak memiliki jalu tetapi memiliki jengger kecil. Bulu ekornya pendek. Nah, itu adalah teks bacaan yang tadi Ibu baca. Ini adalah membuat diagram seperti ini yang di situ berisi dua paragraf. Yang nanti satu paragraf kalian akan tulis ide pokoknya. Nah, ini juga pembelajaran yang pernah kita bahas tentang mencari ide pokok dari suatu teks bacaan. Nah, di sini Ibu akan menjelaskan langkah-langkah membuat peta pikiran berdasarkan ide pokok laporan. Pertama, kalian baca dengan seksama. Kedua, mencatat setiap kata kunci yang terdapat dalam laporan. Yang ketiga, membuat daftar ide pokok setiap laporan. Nah, itu adalah langkah-langkah membuat peta pikiran berdasarkan ide pokok laporan. Tapi yang Ibu minta di sini kalian akan mencatat ide pokok dari paragraf yang tadi Ibu sampaikan. Adalah materi pembelajaran yang akan kita terapkan di hari ini. Ibu minta sama kalian, mohon kerjasamanya, dan kalian nanti bisa mengerjakan tugas kalian nanti di classroom yang telah Ibu buat. Nanti kalian akan menulisnya di buku latihan, lalu nanti kalian akan upload ke classroom sebagai bukti kalian sudah mengerjakan. Semoga apa yang tadi Ibu jabarkan bermanfaat bagi kalian dan bisa kalian ingat. Mungkin cukup sekian penjabaran dari Ibu. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.